Halo, nama saya Ifik Arifin. Saya Pinkan Wesan. Selamat datang di Techniques by Inixindo. Ya, selamat datang semua teman-teman. Kita kali ini akan berbicara soal yang ringan-ringan tapi juga dalam gitu ya. Kita akan berbicara soal evaluasi pembelajaran dengan saudari Pinkan Wesan. Boleh diceritakan sedikit background dari Mbak Pinkan? Itu jadi dosen ya kalau nggak salah ya. Dosen di topik apa? Ya, saya dosen dan mengajar di topik atau mata kuliah mengenai penilaian dan evaluasi pembelajaran. Oke. Lalu juga sekarang sedang dalam pembuatan disertasi kalau nggak salah ya. Iya, Yang betul topiknya sekali, juga Pak. mirip-mirip, ada evaluasinya. Iya, Persisnya apa tuh? Ya, tentang pengembangan sistem penilaian elektronik, Pak. sistem pengembangan elektronik. Pengembangan sistem penilaian elektronik. Penilaian elektronik. Berbasis Oke. elektronik. Berbasis elektronik. Waduh, zaman sekarang kalau nggak elektronik kayaknya nggak seru ya. Dalam Oke. situasi pandemi begini kan mungkin itu lebih pas juga ya. Lebih menjual ya, Iya. karena lebih Lebih dibutuhkan, dibutuhkan, ya benar. dibutuhkan. Jadi evaluasi pembelajaran ini merupakan satu hal yang sangat penting ya. Ya, betul Nah, sekali. saya mau tanya nih, kalau dari sudut pengajar, apa arti evaluasi itu ya? Ya. Oke, sebenarnya kalau bicara tentang evaluasi itu satu istilah yang luas. Luas sekali Iya, ya. luas sebenarnya. Jadi karena kita ada mengenal ada evaluasi program. Evaluasi program, Ini oke. bisa evaluasi program macam-macam, termasuk di dalamnya evaluasi program pembelajaran. Iya. Nah, karena topik kita adalah evaluasi pembelajaran, jadi untuk pembahasan evaluasi ini sendiri lebih fokus kepada pembelajaran. Nah, di sudut sebagai pengajar, evaluasi itu adalah untuk melihat sejauh mana ketercapaian pembelajaran dari peserta didik. Oke. Nah, seperti itu. Tetapi memang di dalam menyusun evaluasi pembelajaran itu ya harus direncanakan, didokumentasikan, seperti itu. Dan juga berarti buat pengajar itu jadi beban juga dong, apa enggak? ya pasti ada bebannya Pak untuk menilai hasil belajar ya. Oke, tapi itu emang wajib sih ya. Kita kan harus membuat evaluasi. Betul. Ya. Evaluasi itu kan memang salah satu komponen penting di dalam satu pembelajaran seperti itu Pak. Oke. Tapi dari sudut peserta didik, ya evaluasi itu horor tuh. Iya kan? Wah, nanti ada kuis. Wah, ini nanti ada post-test, pre-test, post-test, ada exam segala macam. Itu horor tuh. Gimana tuh? Karena kita pernah mengalami juga ya Pak ya, sangat horor dan deg-degan saat mau dites gitu ya. Ya mungkin seperti itu memang di dalam pemikiran peserta didik kita. Tapi nah sekarang kembali lagi bagaimana pengajar sebagai evaluator di sini atau asesor untuk merancang suatu instrumen penilaian yang tidak membuat peserta didiknya ya kayak tadi horor atau serem seperti itu. Juga jangan ada yang punya niat mau nyontek gitu ya. Itu kan harus dihindari ya. Sekolah kalau bukan hasil karya sendiri gimana gitu ya. Betul ya Bu ya? Betul. Oke, ini satu lagi, instrumen apa aja sih yang ada di evaluasi ini Mbak Pinkan? Apa yang biasanya digunakan sebagai evaluasi? Ya, sebenarnya ada macam-macam Pak untuk instrumennya. Jadi tergantung kita mau menilai di ranah kognitif, ranah kognitif ya, atau ranah afektifnya. Afektif itu apa ya? Sikap ya. Atau ranah psikomotorik. Psikomotorik. Jadi instrumennya bisa beda-beda. Kalau misalnya ranah kognitif dulu itu bisa tes tertulis seperti itu ya, berisi soal-soal. Kalau misalnya yang ranah afektif ya bisa dengan kuesioner, bisa dengan lembar observasi. Observasi itu nulis sendiri atau sudah disiapkan pertanyaannya tinggal jawab? Sudah ada item-item yang mau dinilai dari
siswa selama pembelajaran, misalnya keaktifannya seperti apa, kerjasamanya seperti apa, itu sudah ada item-item dinilai di sana. Itu bisa diuji secara elektronis juga? Apa harus dibaca oleh si pengajar? Bisa kan pengajar itu bisa buat instrumennya, mau paper base atau digital base bisa. Bisa ya. Jadi kan si peserta didik bisa mengisi sendiri kalau bentuk kuesioner. Kalau misalnya lembar observasi ya harus dari penilai sendiri. Penilai itu sendiri. Ya. Ya. Dan itu memang harus dia lihat langsung di kelasnya seperti apa. Itu kalau afektif. Afektif. Kalau psikomotorik? Kalau psikomotorik itu kan lebih kepada kegiatan yang dilakukan, ya, melibatkan tindakan seperti itu. Misalnya ada tugas praktek seperti itu. Nah, jadi instrumen yang bisa digunakan bisa juga tadi ya lembar observasi, tapi juga kalau sekarang yang lagi tren pakai rubrik. Oh, rubrik. Apa tuh rubrik? Mungkin banyak ada yang belum tahu rubrik itu apa gimana. Rubrik itu kan lebih kepada satu panduan skala penilaian yang berisi di dalamnya itu ada kriteria-kriteria penilaian dan juga ada skala. Skala di situ bisa dari mulai sangat baik sampai yang tidak baik. Jadi nanti ada deskripsinya. Kalau sangat baik untuk kriteria misalnya pengetahuan atau penguasaan materi seperti apa nanti dideskripsikan. Jadi sebagai penilai itu lebih mudah untuk menilai dan lebih objektif, Pak. Seperti itu. Oke, saya ingat beberapa masalah ya barangkali dengan evaluasi, terutama yang menyangkut misalnya kayak kalau dokter operasi gitu. Operasi itu kan kalau virtual susah ya, harus tatap muka gitu ya. Jadi mungkin ada beberapa instrumen yang memang harus tatap muka. Betul. Gitu ya. Betul. Nah di tempat kita ini apa nih yang harus tatap muka? Misalnya kalau kita menjalankan lab gitu ya, apa yang harus, kebanyakan sih bisa ya virtual, atau ada hal-hal tertentu yang kita harus perhatikan? Sebenarnya kalau untuk yang tatap muka, idealnya harusnya tugas yang kita harus nilai langsung itu idealnya yang dia mengerjakan sesuatu hands on seperti itu. Pakai otot ya. Iya, praktek gitu ya. Kalau misalnya di bidang pendidikan mungkin mengajar kan harus, karena itu bisa saja langsung kita kasih feedback. Plus minusnya di mana. Kalau misalnya praktek misalnya di dunia kedokteran tadi atau apa kan yang menilai kan bisa langsung koreksi jika salah. Ini yang benar. Nah, itu nggak bisa dilakukan kalau secara online. Agak sulit, ya. Salah-salah operasi pasiennya. Tapi kalau sekarang yang virtual kan sudah ada ya. Sudah. Lab virtual. Betul. Orang sekarang berusaha berusaha semua yang psikomotorik tadi divirtualkan sejauh mungkin gitu ya. Dan berarti yang membuat itu harus akurasi mungkin ya Pak, supaya tidak menyebabkan kesalahan seperti itu. Saya ada contoh tuh Mbak Pinkan, kalau boleh saya kasih contoh in lab hardware. Lab hardware itu melibatkan prototype dengan chips ya, chips harus dipasang dan dihubungi satu dengan yang lainnya. Nah masalahnya kalau kita salah kontak itu bisa terbakar chipsnya. Gitu. Jadi bahaya dong Pak ya. Tergantung keberanian kita gimana. Berani nggak kita untuk membuatnya secara virtual gitu ya. Tapi mungkin tahap awalnya harus tetap tatap muka. Nanti kelanjutannya mungkin bisa virtual barangkali ya. Tapi mungkin dipastikan prosedurnya ya supaya peserta didik itu bisa mengikuti prosedur dan penilaian atau evaluasi itu bisa menilai dia mengikuti prosedur enggak atau tidak. Salahnya sendiri kalau enggak. Kalau satu lewat nah bubar. Oke, jadi udah kita lihat. Nah, sekarang apa saja yang harus kita perhatikan nih kalau dalam membuat evaluasi ini? Kira-kira ada ilmunya nggak? Bagaimana cara kita membuat evaluasi dengan perencanaan tadi barangkali kaitannya ya. Kira-kira apa yang harus kita perhatikan dalam waktu kita mendesain sebuah evaluasi? Mungkin ada hubungannya juga dengan model instruksional barangkali ya. Kita kenal di dunia teknologi pendidikan bahwa ada model instruksional dan di situ akan terdapat
pembuatan instrumen untuk evaluasi ada tahapannya. Nah ini gimana nih Mbak Pinkan sebetulnya? Ya, kalau kita mengikuti desain instruksional, memang kalau evaluasi itu intinya dia harus mengukur tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya apa dulu? Ya, jadi gitu. yang harus di-set lebih dulu adalah tujuan pembelajaran. Nah, di dalam desain instruksional itu kan sebelum masuk kepada tujuan yang lebih khusus, spesifik atau learning goals-nya, harus ada yang utama, yang umum dulu, generalnya. Jadi harus identifikasi dulu kebutuhan, menyusun tujuan umumnya, analisis pembelajarannya seperti apa, karakteristik siswanya seperti apa, baru kita buat tujuan khususnya seperti apa. Nah itu. Nah kalau sudah ada tujuan khususnya, baru kita buat instrumennya. Jadi tujuan khusus inilah yang menentukan, yang dinilai oleh instrumen ini. Jadi ada tujuan pembelajaran secara umum. Itu awal ya. Awalnya. Kita sebut sebagai TIU itu ya. Tujuan instruksional umumnya. Itu dalam istilah pendidikan ada ya di TIU itu ya. Kemudian setelah itu kita membuat analisanya. Analisis pembelajarannya seperti apa. Lalu baru kita mendapatkan objektif dari khusus. Sebelum ke sana karakteristik peserta didik itu seperti apa? Macam-macam. Karena kan beda-beda. Nah itu akan mempengaruhi tujuan khususnya. Iya. Itu mungkin nanti ada hubungannya dengan entry behavior, betul. Prasyarat. Pengetahuan awalnya seperti apa dulu? Kita nggak bisa, karena apa? Pengetahuan baru hanya bisa dibentuk di atas pengetahuan awal. Iya, jadi kalau pengetahuannya awal nggak ada, biar kita jejelin dengan ilmu-ilmu apapun susah. Iya. Benar sekali, Pak. Nggak nyambung ya. Nanti kemana-mana jadinya. Ya, betul. Nah, jadi teman-teman semua, jadi ada beberapa hal yang kita cermati di sini. Yang pertama bahwa dalam membuat desain ini kita harus mempunyai entry behavior, prasyarat karakteristik dari orang-orang yang akan dinilai gitu. Jadi di sini kita akan menuju ke tujuan instruksional khusus dulu ya. Dan bahasa Inggris learning goals-nya. Learning goals. Jadi based on that gitu ya, kita membuat tujuan instruksional khusus. Nah, based on tujuan pembelajaran khusus ini, instruksional khusus, baru kita membuat alat penilaiannya, alat evaluasinya. Karena tujuan ini yang harus diukur tercapai nantinya atau tidak melalui instrumen penilaian atau instrumen evaluasi. Seperti itu. Jadi nanti setelah adanya tujuan pembelajaran itu ada modul-modulnya kan, pasti. Ada modul-modulnya. Kemudian kita membuat instrumen. Jadi di sini kita belum bikin strategi, belum bikin apa-apa ya, masih di tahap awal aja ya. Betul. Jadi nanti pas evaluasinya kita udah siap semua dengan basis dari yang tadi itu ya. Wow. Jadi roadmapnya seperti itu kira-kira ya. Dan peta jalan dari pembuatan evaluasi, evaluasi formatif tentunya ya. Iya, evaluasi formatif kalau di dalam desain itu nanti. Tapi di sini harus dipastikan instrumen ini harus mengukur tujuan. Jadi di luar desain instruksional ini pun tetap tujuan pembelajaran sama instrumen ini harus klop, harus bersama karena tujuan ini akan diketahui bisa berhasil atau tidak melalui instrumen evaluasi itu. Gitu. Jadi itu yang harus ditekankan sepertinya ya. Jadi dan ini sebetulnya yang membuat instrumen ini kan pengajar sebetulnya. Siapa yang apa hanya desain instruksional aja atau gimana? Pada prakteknya ini guru-guru juga mesti buat atau gimana? Betul sekali Pak. Karena guru, dosen, pengajar itu adalah asesor atau evaluator. Jadi harus bisa merancang instrumen penilaian atau instrumen evaluasi. Dan jika kita
mengajar atau melakukan satu pelatihan seperti itu, harus diberitahukan bahwa tujuan pembelajaran yang akan kita capai seperti ini, ya akan dinilai seperti ini, tugas-tugasnya seperti apa. Oke. Wah, keren banget. Lalu, nah, luas sebenarnya Pak, kalau mau digali lebih dalam banyak sekali nih. Lebih banyak lagi. Nah, sekarang ini ada yang kita sebut sebagai keterampilan abad ke-21. Itu antara lain creativity, kolaborasi, komunikasi, kemudian critical thinking, ya. Terus ada 2 lagi kalau salah pelengkap, jadi 4 jadi 6 gitu ya. Tapi yang mau saya tanya di sini adalah gimana cara menyisipkan 4C ini ke dalam evaluasi, Mbak? Ya. Kembali lagi Pak, sekarang end in mind. Jadi tujuan itu menjadi titik awal. Makanya kalau di dalam kurikulum ada namanya backward design. Jadi kita mulai dari ujungnya. Kalau selama ini kan kita mulai dari sini. Dari awal. Dari awal baru kita ujung ke ujungnya. Sekarang harus kita balik. Dari ujung dulu baru ke awal. Nah, ujung yang kita mau capai seperti apa? Kalau kita menginginkan murid atau peserta didik kita kreatif atau memiliki pemikiran kritis, berarti kita set di tujuannya. Nah, yang mengandung behavior ya yang perlu dicapai, digali. Nah, nanti di dalam instrumen akan tergambar. Misalnya ya contoh simpelnya, kalau misalnya kita mau anak kita atau peserta didik kita itu berpikir kritis, berarti di dalam instrumen yang kita buat, ya kita tidak hanya sekedar memberikan pertanyaan ABCD, pilihan berganda. Ya kan nggak mungkin kan Pak, ABCD itu masih low thinking order gitu. Betul, ya. Untuk mencapai yang high, berarti kita perlu memberikan studi kasus, problem. Jadi ini akan berhubungan juga dengan problem activity. Based, Strateginya akan berhubungan ke sana, tetapi di dalam penilaian kita siapkan itu. Betul. Makanya saya suka gemes gitu kalau misalnya ada pertanyaan yang misalnya Semarang itu ada di Jawa Barat, betul atau salah? Nah, jadi betul apa salah? Kreativitasnya di mana gitu ya? Terus nggak ditantang gitu. Critical thinkingnya di mana gitu ya? Jadi kita mungkin asal bikin soal aja yang mungkin itu tantangannya barangkali ya. Jadi para pembuat evaluasi ini harus lebih menyelami tujuan dari pembelajaran ini, terus sisipannya apa aja gitu ya. Jadi harus inline semua antara tujuan sama penilaiannya. Dan bersyukur Pak, untuk sekarang pemerintah lagi memang menggalakkan itu ya, untuk semua dari TK dengan jenjangnya sampai ke universitas, kompetensi base. Jadi kita sudah tidak lagi untuk hanya berpikir di tingkat rendah gitu ya, artinya hanya sekedar menghafalkan, ya, tetapi di challenge untuk bagaimana menganalisis, mengkritisi, objek-objek ya tertentu seperti itu. Jadi nggak cukup dengan keterampilan dan pengetahuan, terus harus real kompeten, gitu ya, real kompetensi yang nanti juga akan berguna ketika peserta didik lulus. Siap kerja, siap dipakai gitu di dunia pekerjaan. Idealnya begitu dan memang selama ini yang terjadi adalah sudah selesai sekolah, sudah punya ijazah, tapi kok di mana-mana nggak diterima gitu, karena katanya nggak sesuai antara nggak link dan matchnya itu nggak ada, padahal digembar-gemborin terus tuh link and match dengan industri, dengan dunia usaha. Nah ini mungkin karena tadi tujuan pembelajarannya harus disesuaikan dengan industri dan dunia usaha yang modern, yang up to date gitu ya. Jadi mundur lagi, nanti evaluasinya juga harus disesuaikan sehingga lulusannya akhirnya menjadi kompeten. Begitu ya. Dan makanya pemerintah menggalakkan itu ya Pak, baik yang vokasi maupun yang di universitas yang dengan program Kampus Merdeka gitu kan. Jadi MBKM itu ya. Iya,
Kalau di sekolah apa? MBKM. Nah, jadi itu lebih kepada Apa Merdeka Belajar, Kampus Merdeka Belajar ya, Merdeka. kampus belajar. Iya, ya betul. Jadi itu bisa lebih real dengan kehidupan. Itu masih kontroversial sih. Jadi masih kontroversial. Tapi konsepnya sebenarnya baik gitu ya. Bagus. Iya. Cuman kan masalahnya di sini ada gengsi, ada macam-macam lah ya. Jadi nggak begitu aja rela kalau anak didiknya ikut pelajaran di tempat lain, bahkan di kampus sendiri. Jangankan di kampus luar gitu ya, di prodi sendiri masih agak ngapain gitu kan. Tapi ya itu mungkin sejalannya waktu gitu ya proses. Kita harus mengikuti perubahan zaman gitu ya. Jadi memang ada baiknya kita cobalah, kenapa enggak. Betul, gitu ya. Kalau memang sesuatu itu baik, ya bagaimana menyikapinya saja sih sebenarnya. Dan nanti kalau MBKM itu sudah jalan, kan bisa dievaluasi. Nah, betul. Itu kembali ke evaluasi programnya. Evaluasi program, ya kan? bukan menjawab tujuan awalnya atau tidak. Nah, seperti itu, Pak. Keren. Jadi memang evaluasi ini nggak bisa dihindari, harus ada dan harus berbobot gitu ya. Jangan sampai evaluasi itu sekedar membuat pertanyaan-pertanyaan yang kosong gitu, nggak ada isinya ya. Jadi ada menu-menunya nggak, seperti taksonomi Bloom atau apa yang lain gitu yang harus kita pegang. Bagaimana cara kita membuat evaluasi yang baik selain daripada berorientasi kepada tujuan itu. Apakah misalnya kita membuat pertanyaan dari yang gampang dulu terus menuju yang lebih susah gitu ya, atau ada hal-hal lain nggak yang kira-kira mesti kita perhatiin dalam membuat evaluasi ini gitu? Ya, kalau tadi singgung tentang taksonomi Bloom, sebenarnya di dalam merancang tujuan pembelajaran itu kan mengacu daripada dimensi proses kognitif. Dimensinya Kan banyak yang mengambil dari dimensi proses kognitifnya. Bloom itu kan dari kognitif 1 sampai kognitif 6, yang dari menghafal sampai create evaluasi gitu, menciptakan gitu. Jadi itu sebenarnya sudah salah satu yang baik juga jika kita mau membuat peserta didik kita ini memang memiliki tingkat pengetahuan yang lebih atau pemikiran yang lebih. Dimensi itu tadi ya. Jadi kita bisa, tujuannya itu ya jadi tadi selalu akan berhubungan dengan instrumen atau evaluasinya gitu. Jadi it's okay Pak untuk memperkenalkan dengan taksonomi Bloom dan lain sebagainya. Nah sekarang juga ada yang namanya significant learning. Significant learning. Apa itu tuh, ada The Fink itu meng-create bukunya Create Significant Learning Experiences. Jadi dia juga membuat dimensi pembelajaran. Ada 6 dimensi di sana. Nah agak sedikit berbeda dengan taksonomi Bloom, tapi si Fink ini juga membuat seperti taksonomi. Nah, dan tujuannya sebenarnya kalau yang significant learning ini lebih holistik ya, karena ada 6 dimensi itu, ada pengetahuan dasar, ada human dimensionnya. Ada caringnya, ada learning how to learn. Iya. Learning how to learn. Learning how to learn. Dan ada integrationnya. Jadi itu lebih holistik. Kalau belum kan memang yang menonjol adalah segi pengetahuannya, ya kan? Betul. Kalau Fink ini ada dimensi manusia yang bisa kita gali, caring, kepedulian yang kita bisa itu masuk di dalam. Kalau kita merancang tujuannya itu bisa masuk ke sana. Jadi intinya memang setupnya dari tujuan, instrumen dan evaluasi itu mengikuti. Karena ini dua hal yang sebenarnya ada 3 ya, sama learning activities itu 3 komponen yang tidak bisa dipisahkan seperti itu. Jadi kita basis teorinya udah kuat di situ ya. Jadi tinggal bagaimana implementasinya sebenarnya, dan memang butuh proses ya, Pak ya. Dan kalau saya melihat evaluasi atau penilaian seperti tadi bukannya sekedar memeriksa hasil belajar siswa, dikasih skor nilai sudah. Enggak, bukan sekedar itu. Jadi penilaiannya harus bagaimana dari penilaian kita improve peserta didik punya learning, pembelajaran, skillnya. Dan itu harus terkomunikasikan dari awal. Itu jadi feedback buat diri sendiri juga ya. Iya, sebenarnya sih
si peserta didik juga enggak horor kayak tadi ya Pak. Ya horor. Ini mau Waduh, ujian nih, mau ujian. Nah. Ini terus ujiannya lagi begini Pak. Apa yang diajarkan sama yang dites Lain. beda langit dan bumi Pak. Nah itu lebih Nah horor alasannya lagi. harus punya wawasan. Nah. Kata, oh wawasannya jauh banget ya. Kasihan ya. Gitu, kasihan. Sebenarnya jadinya peserta didik kita nggak belajar dari apa yang kita ajarin ke mereka. Ada yang kayak gitu ya Bu? Ada. Ya? Menariknya secara personal kalau dari saya penilaian itu adalah sebuah komunikasi sebenarnya. Komunikasi, Maksudnya? interaksi. Maksudnya gimana? Bisa lebih. Maksudnya ketika kita memberikan satu penilaian, bukan hanya sekedar memang untuk menguji sampai di mana kemampuan anak didik kita, tetapi dari situ kan ada feedback untuk membuat mereka semakin mengenal kemampuan mereka, semakin melihat diri mereka seperti apa, dan nanti kita bisa arahkan mereka untuk menjadi pribadi yang utuh, yang perfect, iya, yang lebih baik gitu, bukan hanya mengejar nilai, tetapi menjadi manusia yang memang bisa bermanfaat seutuhnya. Iya, seperti Waduh, itu. jadi merambah kemana-mana. Baik, oke, jadi terakhir ya barangkali ya Mbak Pinkan ya. Apa sih yang harus dihindari nih? Sekarang malah kita menghindari nih dalam mendesain dan mengimplementasi evaluasi. Ada nggak hal yang harus kita perhatikan jangan sampai hal ini terjadi? Ya, yang pertama harus yang tadi bertujuan berfokus pada tujuan. Jangan sampai melenceng. Jangan melenceng dari tujuan. Kemudian secara teknis di dalam menyusun instrumen-instrumen itu juga harus diperhatikan. Misalnya kalau kita cuma mengukur satu tujuan, jangan misalnya kalau kita mau pakai tes tertulis, jangan tesnya 100 nomor. Wih. Padahal cuma satu tujuan yang mau dicapai, ya kan? Jadi enggak overwhelming istilahnya ya. Seperti itu. Berlebihan. Jadi harus disesuaikan ya dia punya ini. Oke. Kemudian apa lagi? Ada yang negatif lagi? Kalau yang tesnya terlalu mudah juga nggak bagus barangkali ya. Nah di dalam kalau misalnya harusnya idealnya ketika kita menyusun satu instrumen, misalnya yang tes. Harus diperhatikan tingkat kesukaran. Tingkat kesukaran. Soalnya seperti apa ya? Nggak harus sulit semua, nggak harus mudah semua. Jadi harus dibagi misalnya berapa persen yang mudah, yang sulitnya berapa persen, yang sedangnya berapa persen. Nah itu jadi desainernya harus ini ya betul-betul ya bagus lah dalam memberikan ini. Dan impactnya juga untuk peserta didikan nyaman, mereka merasa nyaman, jadi mereka merasa bahwa ini ada step-step yang harus dilalui gitu ya. Oke. Ya mungkin ada lagi Bu Mbak Pinkan yang mau disampaikan. Jadi saya pikir evaluasi ini sebetulnya mudah tapi sukar gitu ya. Memang kita harus enjoy dengan apa yang kita kerjakan ya Pak. Dan masalahnya itu sering diabaikan juga. Nah, sebagai institusi pendidikan, Inixindo juga nggak luput dari hal demikian. Jadi evaluasi ini masih merupakan sesuatu yang kita harus adopsi, kemudian kembangkan, kita koreksi lagi, perbaiki lagi. Jadi proses yang nggak pernah selesai juga gitu. Tapi memang demi kebaikan hasil akhir belajarnya gitu ya, bahwa mereka pulang ke rumah dengan ada take aways-nya gitu, ada apa yang mereka ambil dari pembelajaran yang mereka alami gitu ya. Gitu. Jadi kayak siklus gitu ya Pak, ketika ada implementasi dari Inixindo tentang dievaluasi perbaikannya untuk next lagi. Terus jadi semakin kokoh jadinya, semakin baik gitu ya. Betul, dan ini memang diharapkan oleh HRD Mbak. Jadi HRD itu kan dia sangat concern dengan pendidikan atau pengembangan karir dari karyawan-karyawannya gitu ya. Kalau perusahaan besar dengan KPI atau iya dong, antara lain ya. Indikator itu kan yang akan dinilai Pak ya. Betul. Dievaluasi sejauh karena kan mana, semakin canggih karyawannya, semakin hebat ininya aset perusahaannya kan. Jadi itu interest dari mereka. Mereka mau keluar uang banyak untuk itu. Jadi mereka memang bersedia mengembangkan SDM secara baik. Tapi kalau kita tidak mempunyai evaluasi yang memadai, mereka kecewa dong, ya kan. Jadi di sini memang
kita mesti hati-hati, artinya jangan anggap enteng ini Iya, ya evaluasi betul. ini ya. Oke. Harus dirancang sedemikian rupa sesuai dengan tujuan dan juga konteks. Iya, jangan lupa juga ada konteks, ada variabel-variabel yang perlu dipertimbangkan kan di sana. Nah, itu. Untuk membuat satu evaluasi yang baik. Oke. Baiklah teman-teman semua, kita sudah cukup jauh di sini topik evaluasi ini. Mudah-mudahan bisa memberikan satu informasi yang bermanfaat begitu ya. Terima kasih banyak Mbak Pinkan. Sama-sama, yang Pak. jauh-jauh ke sini, dari rumahnya bukan di Jakarta ini. Jadi kita ada salam kompeten gitu ya. Oh, oke. Oke, mari kita bilang salam kompeten. Salam kompeten. Terima kasih.